Setelah melapor ke Majelis Kehormatan Dewan, Menteri ESDM Sudirman Said diwawancarai eksklusif oleh NET. Ia menyebut oknum yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala merupakan pimpinan DPR. Dan berikut ini adalah wawancara Rahma Hayuningdiah dengan Sudirman Said tadi siang. Hari ini 16 November, pagi-pagi Bapak sudah pergi ke MKD untuk melaporkan salah satu politisi yang katanya mencatut nama presiden dan wakil presiden terkait perpanjangan kontrak Freeport. Apa saja Pak yang dilaporkan pada MKD? Pertama, perlu saya tekankan motifnya tidak lain adalah menjaga kehormatan, martabat dan juga harga diri dari parlemen dan seluruh pemimpin. Jadi tidak ada motif pribadi apapun. Nah, apa yang dilaporkan tentu sesuai dengan aturan di Undang-Undang MKD, undang-undang yang mengatur bagaimana prosedur pelaporan itu. Yang dilaporkan mulai dari identitas pelapor, tentu saja saya harus mencantumkan identitas, kemudian yang dilaporkan, kemudian poin-poin yang dilaporkan. Poin yang dilaporkan intinya adalah ada satu proses di mana oknum pimpinan itu memanggil PT Freeport, kemudian dilakukan beberapa kali, dan pada pertemuan ketiga itu mengarah pada meminta sesuatu. Jadi di situ digambarkan atau disampaikan bahwa akan diberi jalan untuk menyelesaikan masalah Freeport ke depan, tapi pada waktu yang bersamaan juga dibahas, diminta supaya memberikan saham kepada presiden dan wakil presiden gitu. Dan saya yakin sekali itu jauh dari apa-apa yang saya yakini mengenai presiden dan wakil presiden kita gitu. Kemudian juga dibicarakan mengenai permintaan saham proyek listrik di Timika yang meminta 49%, kemudian meminta juga supaya Freeport menjadi off-taker-nya. Ini ada dua aspek menurut saya. Satu, bahwa tidak sepatutnya seorang anggota parlemen itu masuk ke dalam ranahnya eksekutif, karena apalagi negara sedang bernegosiasi dengan PT Freeport. Yang kedua, sangat tidak mungkin bahwa presiden itu masuk dalam urusan seperti itu, dan karena itu saya merasa bahwa kehormatan institusi itu mesti dijaga, dan karena itu saya terdorong untuk menyampaikan, apalagi di publik sudah menjadi isu yang harus diselesaikan, dan penyelesaian terbaik adalah disalurkan lewat institusi. Tadi Anda menyebut pimpinan. Ini artinya berarti ketua DPR atau wakil ketua DPR? Tadi saya ditanya oleh wartawan juga, saya bilang secara etika saya hanya menyampaikan identitasnya kepada MKD, dan biarkan MKD itu bekerja, kemudian pada waktunya saya kira mereka mesti mengumumkan itu. Tapi kan apa-apa yang selalu dilaporkan ke MKD itu seringnya berujung kepada dimanfaatkan untuk komoditas politik begitu Pak. Penyelesaiannya ujungnya begitu, dan jadinya tidak jelas. Kalau ini menyangkut nama baik presiden atau wakil presiden, kenapa tidak dilaporkan ke polisi saja, karena sudah masuk ranah hukum? Saya percaya setiap proses ada yang namanya, selalu ada yang pertama kali gitu. Dan siapa tahu ini pertama kali MKD menggunakannya sebagai alat untuk betul-betul menegakkan etika gitu. Dan kesimpulan saya saat ini adalah pelanggaran etika, pelanggar asas-asas kepatutan. Jadi saya salurkan lewat MKD. Mengenai hukum, saya tidak punya ekspertis, tapi nanti kalau ada kajian kemudian mengatakan bahwa ini pelanggaran hukum, ya kita sampaikan kepada penegak hukum. Tapi pagi ini atau sekarang ini kita fokus pada bagaimana etika tidak ditegakkan, dan saya kira semua orang tahu bahwa public figure itu tinggal lakunya mewarnai suasana batin bangsa gitu, dan menjadi kewajiban semua warga negara ya, bahwa yang begini mesti diingatkan. Jadi apa-apa yang menjadi concern publik itu ya kita salurkan pada saluran yang tepat. Anda tadi sudah sempat menyebut pimpinan tapi tidak mau memberikan nama jelasnya siapa. Tapi kalau boleh kita tahu, Anda punya bukti dari mana? Dan Anda tahu dari mana kalau memang dia? Saya jelaskan dalam laporan juga tadi pagi dan juga pada dalam press conference tadi, bahwa mengapa saya tahu informasi ini, karena saya sejak awal menjalankan tugas ini dan mulai bernegosiasi dengan
PT Freeport, saya memberi penekanan pada mereka. Saya tahu relasi mereka banyak, termasuk relasi tokoh-tokoh yang punya pengaruh gitu. Saya mengatakan saya ingin menjaga proses ini supaya transparan, accountable, dan tidak dimasuki kepentingan-kepentingan pribadi. Karena itu tolong sampaikan pada saya setiap kali bertemu dengan siapapun, terutama pemimpin politik, supaya saya tahu apa yang dibicarakan, sehingga saya tidak mengambil keputusan yang salah gitu. Karena itu kemudian setiap kali habis bertemu dengan pemangku kepentingan utama atau pemimpin siapapun, saya dapat update. Gitu. Oke, berarti ada laporan begitu ya Pak? Nah, yang menarik adalah yang saya laporkan sebetulnya adalah pertemuan ketiga. Jadi ada pertemuan pertama, kedua, yang semakin mengarah pada tanda-tanda akan minta sesuatu. Gitu. Karena itu kemudian barangkali pihak pimpinan Freeport itu mencatat dengan baik gitu ya, supaya tidak ada kesalahan, dan itulah yang saya dapat. Jadi saya punya keyakinan terhadap yang memberi informasi, dan saya di samping itu juga kan ada message sebelumnya gitu yang mengarah ke sana gitu. Jadi kita bisa kaitkan semuanya lah. Jadi itulah yang terjadi. Yang sempat menarik adalah Pak, ketika pertama kali terendus media, terutama ketika Anda bilang ada yang mencatut nama presiden, wakil presiden, yaitu politisi Senayan. Pak Setia Novanto buru-buru memberikan pernyataan bahwa tidak ada keterlibatan anggota DPR dalam kasus itu. Kemudian juga hari ini kabarnya Pak Setia Novanto juga bertemu dengan membantah hal itu, kemudian juga bertemu dengan petinggi negeri. Kalau Anda melihatnya ini seperti apa? Apakah ini kemudian jadi ada yang panik gara-gara Anda melapor ke MKD? Saya nggak boleh punya judgement, saya tidak boleh punya prasangka. Yang mesti saya jaga adalah prosesnya berjalan proper, dan karena itu saya datangi MKD, saya jelaskan semuanya, saya jelaskan identitasnya. Kita berharap betul pada MKD untuk menyelesaikan ini dengan baik. Wawancara net bersama Menteri ESDM Sudirman Said masih akan kami lanjutkan setelah ini. Sudirman Said melihat ini momen untuk berantas korupsi di sektor mineral dan batubara. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Net 24. Kenapa kemudian ada menteri masuk penjara, kenapa ada sekjen masuk penjara, sampai sejumlah anggota Komisi 7 di masa lalu masuk. Dan saya mengatakan pada Komisi 7, yakin saya bahwa kita nggak ingin mengulang kesalahan ini. Gitu. Karena itu mari kita bersih-bersih. Dan ini bagian dari proses bersih-bersih itu.